berangkat pagi-pagi karena Allah Subhanahu wa taala, berangkat sholat subuh. Nah, kemudian di sholat subuh itu dia niat mempelajari kebaikan, kemudian dia mengajarkan kebaikan, maka pahalanya itu adalah sama seperti pahala haji yang sempurna. Masya Allah, itu kelebihannya orang melakukan ibadah sambil dia niat melakukan niat mengerjakan kebaikan, mempelajari kebaikan dan mengajarkan kepada orang lain. Bapak-bapak dan saudara, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Kemudian di rumah Allah ini kita selesai sholat, sebelum sholat kita berzikir kepada Allah. Selesai sholat kita berzikir kepada Allah. Kita basahkan lisan kita, kita basahkan hati kita, kita hidupkan kolbu kita, kita tenangkan kolbu kita dengan selalu membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab yang disebutkan di kitab Ad-Dardiri karangan Syekh Najamuddin Al-Ghaiti rahimahullah. Dalam kitab itu ada seorang laki-laki, ada kisah dalam hadis disebutkan bahwa ra'a rajulan mughayyibun fi nuril arsh. Ada seorang laki-laki yang dilingkup oleh cahaya di atas aras. Ada dilihat di atas aras itu ada cahaya yang dilingkupi itu, ada orang yang dilingkupi oleh cahaya. Kemudian baginda Nabi kaget. Ini hadis ini adalah hadis tentang bagaimana Rasulullah apa yang dilihat ketika beliau naik ke langit yang ketujuh. Usriya bi lailatal Isra. Artinya ketika beliau dinaikkan ke langit yang ketujuh, beliau melihat ada di atas aras, di bawah aras itu ada cahaya yang di dalam cahaya itu ada orang laki-laki. Kemudian baginda Nabi kaget, bertanyalah kepada malaikat Jibril, man hadza? Siapa ini? Amalaka? Apakah dia malaikat? Qila, dia jawab, lah bukan, katanya. Oh, kalau begitu siapa? Anabiyun? Apakah seorang nabi? Lah, katanya, bukan. Ya kalau begitu siapa? Qala wa man huwa? Siapa orang ini, katanya? Siapa orang ini yang dilingkupi oleh cahaya di bawah aras? Kemudian dijawab, qila hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu rutabun bi zikrillah. Oh, ini orang yang dilingkupi oleh cahaya di bawah arsy ini adalah seorang laki-laki yang ketika di dunia dia selalu basah lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya selalu tergantung dengan masjid, tergantung dengan tempat-tempat ibadah. Dia selalu ingat, selalu rindu dengan masjid, selalu rindu dengan tempat-tempat ibadah. Yang pertama katanya yang dia lakukan orang ini di dunia, selalu basah lisannya dengan berzikir kepada Allah. Seperti tadi sebelum kita sholat, kita berzikir, menenangkan hati. Zikir dengan apa saja, dengan selawat, dengan beristighfar. Selesai sholat kita berzikir lagi. Selesai sholat berzikir sampai dia ada kelihatan terang benderang di pagi hari. Kemudian apalagi dia lanjutkan dengan sholat fajar, maka dia itu sama pahalanya seperti orang haji dan umrah. Masya Allah, itu kelebihannya. Ini yang dilakukan oleh orang ini sehingga dilingkupi oleh cahaya yang lisanuhu rotabun bizikrillah, yang lisannya itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya selalu tergantung dengan masjid. Yang ketiga yang dia lakukan adalah walam yatasabba liwalidayhi, walam yatasabba liwalidayhi. Yang ketiga yang dia lakukan adalah dia tidak pernah menyakiti kedua orang tuanya. Masya Allah. Ini ada tiga yang dilakukan orang ini di atas dunia
sehingga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga baginda Nabi melihat dan beliau heran, ini apakah ini malaikat? Apakah ini nabi? Bukan, ternyata orang ini adalah orang laki-laki yang selalu basah. Dia berzikir kepada Allah, basah lidahnya, lisannya, kemudian hatinya selalu bergantung dengan masjid. Yang ketiga adalah dia tidak pernah menyakiti kedua orang tuanya. Masya Allah.